ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Itu loh, 3 itu pasti berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ansor Media Kambangan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, hari ini kita Ansor Media Kambangan mendapat kesempatan yang sangat berharga untuk wawancara atau berbincang-bincang dengan pengasuh Pondok Pesantren Al-Bayan Li'ulumil Quran Desa Kambangan, Kecamatan Lebak Siuk. Telah hadir bersama kita Romo Kiai Amirul Mukminin Al-Hafidh. Pripun kabari Abah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya nggih. Saya alhamdulillah. Pondok Pesantren Al-Bayan ini kalau kita lihat sudah sangat pesat perkembangannya. Akan tetapi sebagai warga Desa Kambangan, khususnya para pemuda majelis dan juga warga, ini mungkin masih banyak yang bertanya-tanya tentang sejarah berdirinya pondok pesantren, termasuk riwayat pendidikan dari pengasuh atau dari Abah Amir. Yang ingin pertama kita tanyakan adalah tentang riwayat pendidikan pondok pesantren Abah. Itu dulunya riyen mondok awal di mana saja, kemudian setelah itu berlanjut kemana sampai terakhir di mana Abah? Monggo Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmin, amma ba'd. Pada sahabat-sahabat Ansor yang saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjang syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang mubarak ini kita bisa berkumpul di tempat barok ini, mudah-mudahan mendapat manfaat barokah, amin ya rabbal alamin. Amin. Salat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau ya mendapatkan syafaat, amin ya rabbal alamin. Amin. Pada rekan mulianya yang saya muliakan dan saya banggakan, pertama kulo mondok ya, mondok teng pesantren itu diawali dari Pondok Kambangan Al-Amiriyah, Misbahul Al-Amiriyah, yang pada waktu itu saya baru lulus dari MTS Slawi itu ya. Terus mungkin pondok ini baru berdiri berapa tahun itu ya, barulah. Itu pengasuhnya beliau almarhum Romo Kiai Saifuddin. Termasuk saya adalah santri pertama, mungkin saya, Ustaz Ghazali, Ustaz almarhum, Ustaz Nasir, Ustaz Muridin, dan alhamdulillah angkatan saya itu semuanya dari alumni dari Al-Amiriyah itu termasuk alhamdulillah manfaat ya. Jadi waktu itu angkatan pertama saya, Ustaz Ghazali, almarhum Ustaz Nawawi, Ustaz Muridin, Ustaz Nasir itu ya. Itu Kisaran tahun berapa nih Pak? Tahun waktu itu saya masuk itu 91 lah. 92 masuk itu. Selama 4 tahun saya di situ. 92 saya di situ tuh ya. Terus sempat 4 tahun saya di situ, alhamdulillah di Kambangan termasuk saya itu dapat bekal yang sangat berharga, sebab di situ almarhum Romo Kiai Saifuddin itu melatih kita di samping mondok juga langsung praktek bermasyarakat. Kita diajak apa itu ngisi pengajian, masjid taklim, muslimat, fatayat, Ansor waktu itu. Jamnya yasinan waktu itu di Kambangan masih banyak. Kita langsung diberi kesempatan oleh beliau ya, jadi begitu kita belajar kita langsung praktek sampai
alhamdulillah kula niku diberi kesempatan untuk khutbah, untuk ngimami, bahkan diberi jatah untuk ngimami di pondok di masjid At-Taqwa waktu itu, sehingga kita itu sama rencang-rencang itu punya modal mental yang sangat bagus sekali. Dan waktu itu kiai sepuh masih sugeng, Kiai Abdul Qadir, Kiai Subedi termasuk kan pengasuh Al-Amiriyah, dan kita ngajinya juga datang ke kiainya. Kita datang berarti dari pondok kemudian ke dalam kiainya. Dalam waktu itu di almarhum Kiai Subedi di musola gitu. Itu asar. Terus waktu itu kita ngaji di rumahnya beliau Kiai Abdul Qadir, itu Mas Sepuh. Itu sangat membuka sekali, dan beliau itu termasuk yang sangat bijaksana. Ngajinya itu unik. Kita ngaji itu habis ngaji diberi jaburan medang itu. Itu sangat luar biasa sekali. Kayak beliau itu sangat sayang sama santri itu ya. Sampai 4 tahun kita di situ ya, alhamdulillah. Terus kita pindah di Demak, dan ini sebelum saya pindah Demak itu alhamdulillah sekarang teman-teman saya itu rencang-rencang lah, alhamdulillah. Kang Ghazali jadi pengasuh di Selarang. Ustaz Muhyiddin dari pengasuh di Lengkong, beliau punya pondok besar. Nah, kita di sini alhamdulillah, dan juga manfaat, termasuk angkatan kita itu semuanya manfaat dari Kambangan, karena kita diberi bekal yang sangat berharga oleh beliau almarhum Kiai Saifuddin, Kiai Subedi, Kiai Qadir, itu termasuk pengasuh-pengasuh yang sangat bermanfaat sekali bagi kita lah, yang beri motivasi untuk kita. Terus itu habis di Al-Amiriyah kita hijrah pindah di Demak, Wonosalam. Nama pondoknya apa? Nurul Furqon. Wonosalam, namanya Ki Haji Syarafuddin Al-Hafid. Beliau adalah santrinya Mbak Arwani. Nah, di situ itu sekitar kurang lebih 1 tahun atau 11 bulan. Alhamdulillah hatam setoran di situ. Kita langsung ikut hataman, dan alhamdulillah situ pertama kali ada hataman itu ya angkatannya saya di situ. Angkatan apa? Iya, di Wonosalam itu. Sebelumnya nggak ada. Jadi pertama hataman naik panggung itu di situ. Ketika saya hatam itu, alhamdulillah pertama kali lah di Wonosalam. Wonosalam itu pondoknya masih sangat sederhana sekali. Di situ terkenal airnya nggak jelek, airnya kuning. Jadi di situ modelnya itu, kalau di sini gombangan, kayak gombangan itu ya, itu untuk mandi, untuk nyuci, untuk semuanya, untuk makan, itu untuk apa sih ya, minum di situ. Dari satu situ, ya, mas, airnya itu kalau waktu ketika itu hijau, kalau gini itu kuning. Tapi kita betah di situ alhamdulillah. Kalau betah itu karena bukan masalah tempat kita, masa ngajinya kiai ini istiqomah betul itu, Pak Syarafuddin itu. Disiplin. Qur'annya lancar banget. Sama beliau itu saking lancarnya sejarahnya waktu di pondok itu ya. Beliau itu lidur deres Quran, Kang. Sampai 8 juz. Deresnya itu, ngelindurnya beliau itu. Ngelindurnya. Ngajinya nggak pernah salah. Itu luar biasa itu. Kita senang di situ karena beliau istiqomah dan betul-betul untuk kehidupan untuk santri. Sederhana sekali. Rumah juga sederhana, masih kalau bahasa ini apa sih ya, masih pakai totos kandang lah. Itu rumahnya beliau, kiainya itu masih sederhana sekali. Ini lantainya belum pakai lester, belum pakai plaster, pakai tanah. Temboknya juga masih belum dipelet. Termasuk santri ya, waktu itu saya masih baru ada berapa orang gitu ya, kurang lebih laki-lakinya baru ada 10 apa 7 itu, termasuk santri pertama lah saya di situ ya. Maksudnya
santri yang senior pertama di situ. Terus setelah di situ selama 1 tahun ya kita hataman. Terus kalau pindah teng daerah Purwodadi Grobogan ya, Bragas Pasar Timur di situ. Di sini aku sampai berapa tahun itu ya, kurang lebih ya 5 tahun apa 5 tahun di situ. Di situ itu kita melancarkan itu ya, karena di Demak itu baru hatam setoran ya. Terus di Bragas kita melancarkan sampai 2 tahun saya itu nggak pulang. 2 tahun pertama di situ tidak pulang. Tidak pulang karena apa? Belum lancar. Jadi waktu itu saya itu kalau belum lancar nggak pulang. Ya, alhamdulillah itu ya. Gara-garanya apa? Gara-garanya saya waktu hatam di Demak itu kan baru hatam setoran. Di rumah suruh ngaji sama orang tua. Aduh, saya bingung ini ya. Mau ngaji belum bisa. Dan termasuk apa problemnya santri Quran. Jadi ketika hatam belum tentu lancar. Termasuk saya tuh nasibnya saya itu waktu itu hatam belum lancar. Karena 1 tahun kan kita ngejar hatam terus, ngejar nambah terus nggak ngulang. Gitu ya. Situ orang tua itu ponakan mau nikah, kita suruh ngaji. Kita bingung, ya Allah gimana ini ya, mau suruh ngaji belum bisa, mau nolak katanya sudah hatam, sudah hatami, sudah syukuri. Akhirnya saya itu bilang sama orang tua, memang kalau mau hatam, kali kalau saya ngerti sebuah Pak Bu, tapi kia ini tidak asal kurang awas, padahal karena aku udah lancar. Jadi dengan alasan Kiai Syafuddin belum mengizinkan. Padahal kan belum lancar itu lah ya. Akhirnya dengan alasan tersebut kemudian melanjutkan lagi ke Purwodadi sampai 2 tahun saya nggak pulang itu. Alhamdulillah sudah bisa lancar, dia bisa disimak lah. Kita pulang di rumah, saya bilang sama orang tua, insya Allah ini sudah siap, sudah ada plus dari guru saya. Setelah itu 2 tahun pulang, terus di rumah kita kembali lagi ke Purwodadi lagi, melanjutkan sab'ah, kota sab'ah di situ. Selesai di situ, kita tabarukan ke Mbak Amin Benda, almarhum, termasuk beliau juga kulo ngarane kulo meyakini beliau itu min aulia. Mbak Amin itu orang yang sangat sederhana sekali. Kali balong itu Kang istri paham lah ya Mbak Amin. Itu sebentar itu ya, karena beliau itu waktu itu saya ingin ngaji, itu baru hatam amalah suruh nikah sama beliau. Akhirnya kan kita belum siap, akhirnya kita pindah lagi ke Jawa Timur, Tulung Agung, Mbak Khobir ini termasuk beliau adalah kiai yang alim, kiai yang antik. Orangnya itu buta, nggak melihat, tapi hafal Quran, tapi hafal kitab. Kulu kitabin itu. Ya hafal Quran, ya alim Quran, hafal Quran, ya alim kitab. Kitabnya. Nah waktu itu saya dengan Ustaz Ghazali itu menurut di situ. Beliau itu waktu itu sebelum saya datang katanya sakit terus. Setelah datang alhamdulillah saya datang ke situ bisa setoran 1,5 juz. Orang Tegal mana, orang Tegal kan? Kalau dipanggil karena Ghazali, orang Tegal mana? Dilalai kalau niku setoran lah. Mesti 1,5 juz niku. Baru kalau setelah 1,5 juz niku beliau niku gerah terus. Saya yang rencana itu termasuk untung, karena apa? Yang sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun belum sempat setor sama dengan beliau. Lalu itu bisa setoran itu. Terus saya sama beliau, karena beliau itu gerah, terus diganti sama badalnya. Setoran sama badalnya lah sampai hatam saat di situ sama Mbah Kiai Wahid.
termasuk adalah badal beliau setelah hataman. Setelah hatam saya kembali lagi ke Bragas. Jadi niat saya itu mau pulang ke Tegal Boyong lah, tapi karena di situ mampir dulu ke beliau Romo Kiai Samsul Hadi, malah saya itu di situ 1 tahun lagi di situ malah. Jadi totalnya berangkat 5 tahun di situ. Terus setelah 1 tahun saya itu pulang boyong lah, boyong sama beliau di rumah di sini. Di rumah ini masih suwung, ya sudah suwung 10 tahun lah. Ketika saya pulang, saya minta orang tua saya itu mau nempat di Ponjolan, ya, tolong rumahnya dibersih lah, saya bersih karena kalau pengen nempat di Ponjolan. Alhamdulillah saya nempat Ponjolan. Saya pulang, teman saya itu Kang Hasim orang Cirebon itu ikut ke saya. Teman saya itu ya yang dari Cirebon itu ya ikut saya di sini sampai dari bareng itu ya sama Kang Hasim. Beliau juga alhamdulillah teman saya di pondok terus bareng ikut pulang ke sini, dan beliau itu sempat hatam sab'ah di sini sama saya. Alhamdulillah. Ini kalau dilihat dari sejarah ternyata banyak sekali pindahan ini ya, dari Alamiria kemudian Demak, Purwodadi, kemudian banyak yang lain. Itu apakah atas inisiatif sendiri dari Abah atau ada saran dari teman atau dari guru menyarankan untuk istilahnya bertabarukan di pondok ini atau gimana, Abah? Itu memang inisiatif saya sendiri, karena saya itu lihat guru-guru saya, bahwa semakin banyak guru semakin barokah. Tapi dengan satu syarat, yaitu sudah hatam loh. Sudah hatam dan sudah jalan. Jadi itu mengecewakan. Dan saya itu waktu pindah di Bragas itu ya dari Demak Bragas, saya kan melancarkan di Bragas 2 tahun. Nah setelah saya lancar bulan puasa itu kembali lagi saya ke Demak 1 bulan, karena saya itu ingin tabrakan sama beliau Pak Syekh Syarifuddin, bahwa saya itu pindah bukan karena apa, karena memang benar-benar ingin melancarkan. Dan beliau alhamdulillah itu senang sekali, karena apa ya, yang beliau harapkan itu terbukti lah. Kita bisa setoran sampai bulan puasa itu ya, saya itu setoran bulan puasa itu hatam lah sama beliau seberapa setengah juz sampai dapat setengah juz sampai selesai lah. Alhamdulillah beliau juga merestui dan senang, itulah alhamdulillah saya diridhoi. Dan saya diberi sanad oleh beliau. Begitu saya selesai, ketika saya itu waktu hataman saya belum punya sanad, kenapa? Belum lancar. Setelah di Bragas, saya sono ke beliau, sudah bisa disimak oleh beliau Romo Kiai Syarifuddin ya, semak, dan beliau itu saya minta sanad, beliau itu alhamdulillah mengarah ke sanad karena apa? Sudah bisa disimak. Itulah seperti itu. Dan teman-teman ikut, mungkin waktu itu yang minta sanad baru saya, karena beliau itu Kang Amir rancang-rancang jenengan sing dari yang asal sanad kan bersanad ngaten. Ngaten alhamdulillah niku. Berarti istilahnya mengawali untuk sanad itu. Berarti langsung ke pertanyaan kedua, Abah, tentang sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-Bayan. Mungkin melanjutkan cerita waktu Abah pulang ke rumah, itu kan berarti apakah langsung mendirikan pondok pesantren atau diawali dari santri dari 1-2, kemudian pendirinya siapa saja, kemudian Wekdal Abah wangsul berarti pada tahun berapa niku? Kula wangsul niku 2004 kula wangsul beliau. Itu yang saya katakan, jadi teman saya itu yang Kang Hasim itu ke saya. Jadi ya mungkin ya saya itu nggak pesantren lah,
teman lah, karena teman kita deres. Nah, itu pertama itu yang nginep di sini itu Kang Hasim, orang Cirebon itu baru 1 orang. Terus kita ngaji itu sama tangga ponak-ponakan, tangga beberapa orang tua itu ya, Kasih Hikmat, Bu Arni, semuanya orang tua lah, ada orang tua dan anak-anak. Itu baru sedikit Bang, baru sedikit. Itu Pojol itu masih apa sih itu ya, masih ya ngaji Quran itu masih orangnya hafal Quran lah ya, itu masih belum begitu anu lah, belum ya masih langka lah. Nah di situ saya itu waktu itu baru 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan tuh anak-anak, alhamdulillah teman-teman lah, tangga-tangga mengaji yang laju, karena kan belum ada tempatnya di sini. Kang Hasim itu 1 kamar ya, karena kamarnya berdua, makan bersama, tidur bersama, itu masak bersama, itu 1 kamar itu. Terus waktu itu datang dari Kudus juga ada Kang Sahroni, Demak juga ada tuh, teman Demak, Kudus itu ya. Nah waktu itu saya itu baru 4 bulan. Kakak saya yang dari Kalimantan, Kang Rohadi yang sekarang di Padang itu datang sini menawarkan pada saya loh ya, bahwa saya dulu di istilah Kalimantan itu, karena beliau saya itu dekat dengan kiai pesantren di sana. Itu alumni Mekah, di Mekah 10 tahun, pondoknya besar, ahli tafsir itu ya, santrinya banyak. Saya di situ nanti suruh megang Qur'annya itu ya, sambil belajar kitab lagi, melanjutkan tafsir. Saya bisa tertarik, senang sekali. Sudah izin sama Kiai Samsul, guru saya, orang tua. Terus sudah disiapkan paspor itu kan, tinggal berangkat saja itu. Terakhir saya itu izin sama Kiai saya itu yang Kiai Samsul Hadi itu yang di Brakas itu, karena beliau itu sangat beri motivasi lah pada diri saya ya. Sambil pada beliau minta izin lah, restunya bahwa pulau ini pada hijrah ke Kalimantan karena di sana dibutuhkan sama kiai, dan kita bisa belajar tafsir dan yang lain, karena saya masih putus sekali lah gitu. Terus beliau itu jawabnya begini, Kang Amir, tengriku pun rencangos mboten pun, tapi sekedik sing ngapal nanggi wonten, dan iki termasuk ponak-ponakan tangga pun sami purngos teng mriki. Lah kiai kuwi jawab niku sederhana sekali, dan yang saya pegang sampai sekarang itu, dah Amir pun teng riyo mawon ditelateni simun wonten, belum tentu makin jenengan teng riku betah. Karena apa? Lain bahasanya, lain budayanya. Ketika makin jenengan mboten betah, wang kesul niku mun mboten dipercaya masyarakat. Ning wang. Akhir kon niku saya pegang, oh ya, insyaallah barokah teng riku mawon. Kula batalakan itu, tinggal berangkat saja itu waktu. Kula batalkan karena itu sama kali kiai niku. Alhamdulillah itu doanya kiai, itunya kiai itu ya berkembang itu, tambah datang teman-teman gitu. Berarti dimulai tahun 2004. Iya, itu belum ada bangunan, belum ada bangunan pada santri. Kalau boleh tahu pemberian nama Pondok Pesantren Al-Bayan itu dari siapa, Pak? Dari kula niku apa sih ya, sering ngaji surat Ar-Rahman. Ya. Ada ayat Al-Bayan. Kurang dari seneng. Apa pondok dinamakan Al-Bayan saja. Setelah saya lihat artinya bagus sekali, penjelasan itu ya. Nah itu terus saya
lah ini bagaimana kalau saya beri Al-Bayan, ngasih nama Al-Bayan. Alhamdulillah saya itu sama rencang-rencang setuju Al-Bayan. Terus kan baru Al-Bayan, setelah itu saya minta izin sama Romo Kiai Samsul Hadi ditambahi Al-Bayan di ilmu Quran ya, Al-Bayan di ilmu Quran, karena sama dengan kita itu santrinya beliau itu ya, Al-Jalik di ilmu Quran sama itu ya. Alhamdulillah beliau juga merestui dan sangat ridho sekali lah dengan nama itu, karena kita juga minta barokahnya beliau lah, cabangnya beliau. Alhamdulillah. Berarti dari awal pertama kali Abah Gontor itu santri ada yang pertama satu, kemudian datang tadi dari Kudus, dari Demak, kemudian mulai istilahnya banyak santri yang mukim di sini itu berarti pada tahun berapa, Abah? Berarti perjalanan sampai sekarang mungkin dari tahun 2004. Berarti itu sekitar kula niku wonten bangunan gubuk niki kan setelah ada bangunan lah, bangunan di sinilah. Berarti sekitar tahun 2000. Hataman pertama tahun berapa, Kang? 2006. Hataman 2006 lah. 6 itu sudah mulai banyak. Sudah mulai banyak 6. Dan itu dari berbagai macam kota ya? Iya. Nah itu 2006 itu waktu itu sebenarnya itu sudah ada santri putri ya. Jadi sebenarnya itu unik sekali. Ini kamar santri putra sama putri. Ya sudah depan-depan. Tapi alhamdulillah aman. Ya, jadi nggak ada masalah. Waktu itu depan-depan itu masuk aja. Ya Allah itu ya karena keadaan itu ya. Alhamdulillah setelah kita itu bikin tempat di sini kubu-kubukan, santri putra pindah sini. Ya kamar itu untuk putri. Itulah. Ya masih belum anu lah. Masih sangat sederhana sekali. Pelet belum ada, peletan belum ada itu. Ini kalau kita lihat jumlah santri Al-Bayan semakin kesini semakin banyak baik putra maupun putri, dan mereka datang dari tidak hanya dari Kambangan tapi juga tetangga desa, bahkan ada yang luar Jawa Tengah. Nah itu sebenarnya saya sedikit penasaran, mereka itu datang ke sini berdasarkan info dari siapa? Karena kalau di Kambangan memang pondok pesantren Al-Bayan namanya masih belum terlalu mencuat. Tetapi kalau dilihat dari santri-santrinya ternyata datang dari berbagai macam daerah. Sebenarnya mereka itu datang ke sini atas info ataupun dari siapa gitu, Pak? Itu mungkin info dari teman-teman itu ya mungkin ya. Teman kita kan punya teman waktu itu Kang As'ari, Kang Hamid, Kang Kitol kan di Jakarta itu ya. Mungkin ada teman yang mau luar Jawa yang mau mondok di Jawa, terus diberitahu di sini. Itu ya. Paling jauh dari mana, Pak? Sementara ini dulu itu waktu itu ponakan itu dari Jambi, kan sudah boyong itu ya. Sekarang paling jauh dari Tangerang. Banten. Ya, Tangerang, terus Banten, terus Kampet. Dari sini saja, terus daerah Brebes, Malang, Cirebon. Paling jauh itu dari Tangerang gitu. Kemudian perkembangan lembaga pendidikan Abah, sementara Abah mengasuh di pondok pesantren Al-Bayan ini, apakah nanti ada lembaga pendidikan yang berbasis Al-Quran yang akan menjadi cita-cita Abah ataupun yang sekarang sedang dalam masa perkembangan? Yang jelas kita itu punya cita-cita itu ya, kita mencatatkan harus punya itu yang tinggi ya. Kedepannya kita juga pengen punya pendidikan yang lebih maju lagi. Taruhlah kita punya pendidikan formal tapi berbasis Al-Quran. Ya, pendidikan baik SMP ya, terus SMA, tapi tetap kita berbasis Al-Quran. Seperti itu. Berbasis Al-Quran. Iya. Seperti itu. Seperti itu putus. Nah, sementara ini kita kan karena masih keterbatasan semuanya ya, kita ya seadanya dulu. Insya Allah ke depan kita tetap kita akan
mengembangkan lagi lah, jelas kebutuhan. Kemudian yang terakhir apa pesan untuk para alumni? Kita tahu bahwa alumni di Pondok Pesantren Al-Bayan kemungkinan sudah banyak. Untuk para alumni dan juga untuk para santri agar berhasil dalam menuntut ilmu khususnya di Al-Quran, dan juga pesan untuk para alumni apa, monggo. Yang jelas yang saya rasakan sendiri itu ya, ketika kita itu diparingi manfaat ilmunya, barokah ilmunya, itu yang jelas kita harus selalu hormat, takzim sama guru ya, walaupun kita masih di rumah, minimal itu Fatihah kitab sesempat kita, minimal itu kalau bisa jangan sehari-hari, jangan sampai lewat tuh Fatihah, nyambung silaturahim kepada guru-guru kita. Kalau kita itu ya jangan sempat lah, walaupun cuma satu tahun sekali itu ya, tetap kita usahakan kita sowan ke guru-guru kita itu ibarat HP itu kita dicas semangat. Terus bagi orang ya nggak Quran nggak kitab, usahakan dimutolaah. Bagi Quran, orang Quran kalau ingin Qurannya itu barokah, terus Qurannya. Bagi santri kita kalau ingin ilmu manfaat, yang dimutolaah diamalkan itu ya. Jangan nunggu kita itu mapan ekonomi, jangan, justru dengan kita ngaji, kita bermasyarakat itu ya, nanti dengan barokahnya ilmu, barokahnya Quran, kita akan tercukupi ya, kita akan merasa cukup lah. Kalau bahasa saya itu merasa cukup lah. Kalau bilang tercukup bisa tergantung orangnya itu ya. Saya merasa cukup itu ya. Nah saya sendiri kan waktu itu kan pulang nggak punya apa-apa, itu ya. Di saya itu pulang itu nggak bayangan punya pesantren, enggak. Yang penting kita pulang itu mengamalkan ilmu, itu ya. Dari pondok seperti itu. Ini doa harus kiai, itu ya. Orang tua, ini yang masih orang tua masih hidup atau yang sudah meninggal, ya tetap harus kita muliakan orang tua kita. Jangan sampai kita itu kita sudah bisa ngaji, bisa kitab, terus orang tua kita itu kita remehkan, kita menghormati, itu salah. Tetap orang kita muliakan, dan sebodoh apapun orang tua kita, itu bagi saya jimat. Kita tetap minta doanya, minta pendapatnya, jak musyawarah, seperti itu. Jadi orang tua itu luar biasa doanya, itu sama. Jadi pertama guru orang tua. Orang tua sini bagi yang sudah keluarga berarti ya termasuk para sepuh, itu juga harus dihormati, seperti itu. Insya Allah dengan kita itu kalau sudah meninggal kita fatihai. Kalau guru kita jauh-jauh ya, seperti saya gurunya jauh-jauh, nah paling tidak seharinya jangan sampai terlewat kita fatihai saat keluarga santri. Insya Allah beliau juga akan nyambung lah, nyambung batinnya. Tambahan barangkali dari teman-teman Ansor ada yang mau ditanyakan kepada Abah Yai, monggo. Kami persilakan satu pertanyaan saja, monggo. Monggo. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perwakilan dari sahabat-sahabat Ansor
ranting desa Kambangan. Alhamdulillah Pak Yai, ini mau nasihat, bukan pertanyaan. Yang terutama dari kami sendiri, Gerakan Pemuda Ansor Ranting Desa Kambangan, bagaimana ketika untuk menyebarkan atau berdakwah tentang ajaran-ajaran Islam, terutama di Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Sedangkan di situ kan ada banyak kelompok-kelompok jamaah atau majelis-majelis taklim yang ada baik di desa Kambangan atau di desa yang lain, supaya keragaman tersebut bisa berjalan dengan selaras, supaya bisa diterima. Itu bagaimana caranya, cara berdakwahnya, supaya tidak ada gap antara organisasi NU dan organisasi yang lain, supaya saling berjalan. Karena kan kita udah tahu bahwa Nabi Muhammad itu tugasnya menyampaikan dan sebagai rahmatan lil alamin. Itu bagaimana caranya supaya diterima di kalangan semua masyarakat. Itu konsep kan Al-Quran ada. Kalau nggak salah itu juz 14 apa juz 13 ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Itu loh. 3 itu pasti berhasil. Bil hikmah. Hikmah maksudnya apa? Kita jangan menentang mereka. Ya, jangan menentang, kita ambil persamaannya saja. Ya, masih perbedaan itu rahmat. Jangan perbesar perbedaannya. Ya, jika sama-sama berjuang, sama-sama untuk majukan Islam, ya kan ya, itu. Wal mau'izatil hasanah ini dengan ucapan yang bagus, yang sumeh, ya, yang lemah lembut, jangan kasar. Yang terakhir wajadilhum billati, ya, nolak pun dengan nolak yang halus. Sampai Rasul itu kan, coba Rasul kan nggak pernah kasar, dikasih nggak pernah membalas, nggak berhasil. Wali Songo juga berhasil. Ini kan prinsip orang NU, ya, orang kita lah. Nah, kalau berhasil itu, jadi ud'u ila sabili rabbil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Ya, itu pasti berhasil. Ya, yang ngapunten saya sendiri kan seperti itu sini. Ya, jadi itu yang saya pegang. Kita sakiti ya kita bukan mengalat, tapi kita tahulah. Kita menyakiti karena kita tahu diri, karena mereka nggak tahu, itu aja. Dari kita harus memaaf, sering maaf, gitu. Jangan dilawan, sebab karena Quran gini, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan akan menghilangkan kejelekan. Itu prinsip dan Al-Quran, ya. Jadi insya Allah kita jangan mundur, maju terus. Yang penting langkah kita benar, langkah kita diridhoi oleh Allah, itu ya jelas. Jadi kalau barang hak, kata Guru Bagus Bahaya, barang yang benar taruh di mana saja mesti akan menang, mesti. Walaupun prosesnya lama, seperti itu, mesti akan menang. Jadi ini harus usah kuatir angsor, ya, angsor setengah aja mesti, ya, nanti akan menang, kan jaya, itu ya, dan akan berhasil. Saya doakan yang berhasil, berhasil, itu ya. Dan harus ada kayak jenengan itu, harus ada, itu ya. Dan harus yakini pasti barokah. Jangan khawatir, mesti barokah, mesti barokah. Ya, barokah wis. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syakirin hamdan amin.
Allahumma sholli sholatan tadma'innu biha qulbana wa tanfa'u bi 'ulumana wa taqdi bi hawaijana wa tarfa'u bi darajatina wa tahta qalbana wa tukhrisu qulubana wa la tunqiruna bi hasan tuksru ya awwalana wa awlatana wa tarsul wa tamaman ni'matik wa rahmatik wa marimatik wa khalaqta wa rasulamatik ya ghafur ya wadud ya dzal arsy yang yu'alu lima yurid ya ghafur ya wadud ya dzal arsy yang yu'alu lima yurid ya ghafur ya wadud ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim anta waliyuna faghfir lana subhanaka inni kuntu minaz zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa, berakhir pula sesi kita wawancara dengan pengasuh Pondok Pesantren Al-Bayan. Saya selaku moderator dalam hal ini memohon maaf apabila dalam membawakan sesi tanya jawab terdapat hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.